Baik, pemirsa, seakan tidak ada habisnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang balita berusia 2 tahun 2 bulan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Budiansyah, pemuda berusia 26 tahun, warga kampung Pabuaran Tonggoh, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ini dibekuk pihak Unit Reskrim Polsek Cibung Bulang setelah diketahui melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap LN. LN yang saat itu tengah menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Saat itu pelaku pun ikut membantu mencari korban. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan di dalam lemari oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Orang yang bersangkutan sudah kita amankan dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ya, saudara BD mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berumur 2,5 tahun bernama. Orang tua korban tak menyangka nasib anak sematawayang mereka berakhir tragis di tangan tetangganya. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Bapak tidak menyangka kalau pelaku itu sama sekali. Tetangga sendiri ya? Tidak nyangka sekali ya. Karena ya orangnya baik dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik. Pak Landani yang ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang Budi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal. Baru tahu juga kemarin itu. Itu anaknya Pak Ande. Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku udah ditangkap nih Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu, minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini saya sangat belia. 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak menginginkan diproses secara hukum yang berat? Oh iya Pak, yang berat. Kalau perlu. Sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di tanah air setelah kasus yang menimpa YY di Bengkulu. Kini kejadian yang sama menimpa seorang balita yang masih berusia 2 tahun. Langkah tegas pemerintah pun ditunggu untuk mengantisipasi terulangnya kekerasan seksual terhadap anak. Lagi dan lagi kekerasan seksual terhadap anak terjadi di tanah air. Setelah masyarakat digemparkan dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan YY, seorang siswa SMP di Rejang Lebong, Bengkulu oleh 14 pelaku, kini balita berusia 2 tahun 2 bulan di Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat, menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. LN 1 menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan dalam lemari oleh pelaku. Kasus kekerasan seksual yang terus terulang menjadi bukti bahwa berbagai wacana pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku bukan jawaban atas berbagai persoalan kekerasan seksual. Korban dan keluarga korban serta warga Indonesia lainnya berharap pemerintah segera mengeluarkan solusi jitu, bukan menambah wacana seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ada beberapa alternatif negara lain yang menggunakan gelang yang ada chipnya itu terhadap kejahatan-kejahatan pedofilia, sehingga mereka kalau itu termonitor, sehingga kalau mendekati sekolah, mendekati itu sudah termonitor oleh polisi, sehingga diingatkan gitu. Nah, apakah itu juga mau digunakan atau yang lain gitu. Tapi yang jelas memang kita sepakat ada hukuman tambahan, tetapi bentuknya apa nanti kita. Sementara psikolog anak Eli Risman menilai pemerintah sebaiknya tak hanya fokus pada jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi mengkaji karakter anak dalam memandang pornografi agar pemerintah dapat membentuk sistem pembentukan karakter anak yang lebih baik.
Ini nggak bisa hanya membicarakan masalah hukum pemberatan hukuman. Ini masalah kerusakan otak. Seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu penelitian tentang kerusakan otak itu. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan sama anak-anak yang kita perkirakan belum terpapar sama sekali oleh pornografi, dilakukan scanning pada otaknya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang benar bahwa pornografi, miras, narkoba merusak otak, katakanlah pornografi saja, maka dari situ udah jelas gitu loh, masing-masing departemen mau melakukan apa. Kemudian harus sepakat para ahli, saya psikolog sama psikiater, neuroscience, dokter anak, dokter umum, pekerja sosial, semuanya jadi tahu bidangnya apa dan apa yang kami bisa berkontribusi. Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah untuk memberikan hukuman yang tepat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta langkah untuk mencegah tindakan yang sama. Tim Liputan Metro TV. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pemirsa, kasus kekerasan seksual hingga berujung kematian kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang siswi kelas 2 SD di Lampung Timur. Polisi kini terus memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Aparat kepolisian Resort Lampung Timur terus melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap siswi kelas 2 SD di Kabupaten Lampung Timur. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa polisi berkaitan dengan meninggalnya anak dari Muhyiddin dan Dewi Lestari, warga Desa Jaten, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur ini. MS meninggal dunia akibat menjadi korban perkosaan di sebuah gubuk reot di tengah hutan oleh 2 orang pelaku. Polisi juga telah membentuk tim untuk memburu para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang tersebut. Nah, untuk hasil visumnya sendiri, visum itu ada dugaan, itu seperti kayak cek ya, sama yang dari itu di dekat molon ada temukan bisa darah gitu. Jadi kalau itu ada indikasi kemungkinan ya anak itu dilakukan kekerasan seksual. Ya. Polisi optimis dapat segera membekuk pelaku. Selain diperkuat dari keterangan sejumlah saksi, identitas para pelaku tersebut juga telah dikantongi polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kasus pemerkosaan hingga berujung kematian di Lampung Timur ini menambah panjang daftar kekerasan seksual yang menimpa anak. Ya, bocah MS dinyatakan hilang sejak 15 April lalu dan kemudian ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan sekitar 15 km dari perkampungan pada 17 April lalu. Kasus kekerasan seksual kembali terkuak. Kali ini korbannya adalah MS, seorang bocah berusia 10 tahun, warga Desa Jaten, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Korban ditemukan meninggal dunia sejak 17 April lalu, namun kasus ini baru ramai diperbincangkan terutama di media sosial setelah informasinya diunggah oleh seseorang bernama Edi Arsadat di sebuah akun Facebook pada 6 Mei lalu. Orang tua korban menyatakan MS hilang dan tak kembali ke rumah sejak 14 April. Keluarga kemudian mencari ke sejumlah tempat sebelum akhirnya melapor ke polisi pada tanggal 15 April. Dari keterangan seorang saksi yang merupakan kawan sekolah korban, sebelum menghilang ia sempat melihat MS dihampiri 2 orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor warna putih. 2 orang yang diduga pelaku ini juga sempat mengiming-imingi sejumlah anak termasuk korban dengan es krim. Saksi kemudian melihat MS diajak pergi dengan dibonceng 2 orang tersebut. Naas pada tanggal 17 April lalu, korban ditemukan meninggal dunia di sebuah gubuk dalam hutan yang berjarak sekitar 15 km dari perkampungan. Petugas juga menemukan sejumlah luka akibat kekerasan seksual dalam tubuh korban. Udah 25 hari ini kan, belum ketangkap si pelaku itu. Sangat kecewa juga sama. Pada waktu kejadian Bapak sudah melapor? Udah Pak, hari Jumat pagi laporan ya sama ponaan saya ini ke Kapolsek. Polisi kini terus memburu para pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil asal Kabupaten Gayo Lues, Aceh, nekat mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan ganja seberat 10 kg. Selain kabar tersebut, sejumlah kabar kriminal lainnya kami hadirkan dalam kilas peristiwa berikut ini. Hasandin alias Hasan adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor Camat Gayo Lues, Aceh. Warga Jalan Kota Panjang, Desa Sintang, Blang, Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh ini nekat mengedarkan ganja meski sudah menjadi PNS. Namun naas waktu mau menjual ganja sebanyak 10 kg tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Binjai menangkapnya di Jalan Baru Ring Road, Megawati, Kecamatan Binjai, Binjai Timur. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli. Tersangka yang tak curiga langsung menuju ke lokasi yang dimaksud polisi dengan menggunakan mobil. Saat akan melakukan transaksi, polisi langsung menangkap tersangka dan menemukan 10 kg ganja kering. Kemudian polisi langsung membawa tersangka ke Mapolres Binjai untuk diperiksa secara intensif. Tersangka mengaku mendapatkan ganja dari IS yang merupakan bandar narkoba jenis ganja di Aceh dan diminta untuk mengantarkan ganja ini ke Binjai. Kini tersangka berikut barang bukti telah diamankan di Sat Narkoba Polres Binjai. Rosdiana alias Ana bersama anaknya Muhammad Abimayu, warga Kampung Ledoan Rintis 7, Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Purba, di perkebunan coklat tak jauh dari rumah kediaman tersangka. Tersangka kesal setelah korban memutuskan hubungan asmara yang sudah terjalin selama 4 tahun. Puncaknya pada malam kejadian, korban pulang dalam kondisi tak sadar, diduga sebelumnya telah mabuk usai mengkonsumsi minuman keras. Pelaku dan putranya yang sudah menyimpan dendam kemudian mengikuti korban dari belakang dengan niat memang ingin menghabisi nyawa korban, hingga kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali nilon. Saat dimintai keterangan, keduanya sempat tidak mengakui pembunuhan ini, namun setelah pihaknya melakukan pemeriksaan lebih dalam serta mengumpulkan bukti-bukti termasuk dengan meminta hasil otopsi, akhirnya keduanya pun mengakui perbuatannya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dan Binjai, Sumatera Utara, Daud Situhang, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang siswa di Sleman, Yogyakarta karena harus menjalani ujian nasional di dalam mobil ambulans. Ya, pelajar SMP 2 Pakem Sleman ini mengalami patah tulang kaki. Sakit tak menghalangi semangat Fitrian Gaib Dewa Samodra untuk mengikuti ujian nasional tingkat SMP sederajat yang dimulai pekan ini. Meski tulang kakinya patah, ia tetap semangat mengikuti ujian nasional walaupun di dalam mobil ambulans. Bahkan sejak Senin kemarin, Fitrian tidak mau mengerjakan soal UN di rumah sakit, namun minta di dalam mobil ambulans dan dibawa ke halaman sekolah. Selama UN, ia ditemani orang tuanya dan diawasi 2 orang pengawas sekolah. Sebelum UN berlangsung, Fitrian mengalami patah tulang kaki saat bermain dengan teman-temannya pada jam istirahat sekolah. Akibatnya, pelajar SMP 2 Pakem Sleman ini harus dioperasi kakinya dan hingga kini belum dapat berjalan. Meski harus UN di ambulans, namun Fitrian mengaku tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan soal ujian nasional. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Batu, Jawa Timur terjadi kendala karena keterbatasan komputer yang dimiliki sekolah sehingga pelaksanaan UNBK harus dibagi menjadi 3 bagian. Di SMP Negeri 1 merupakan sekolah favorit di Kota Batu yang memiliki jumlah peserta ujian berjumlah 274 peserta ujian berbasis komputer, sedangkan UNBK ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian pertama masuk dari jam 7 pagi hingga pukul setengah 10, sedangkan bagian kedua peserta dimulai jam 10 hingga jam 12, dan untuk bagian ketiga dimulai jam 12 hingga jam 2 siang. Diketahui keterbatasan pada perangkat saat pelaksanaan UNBK yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 ini, sebagian komputer meminjam di salah satu sekolah di Kota Batu. Sementara di Kota Batu ada 32 sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta dan hanya 1 sekolah yang menyelenggarakan ujian berbasis komputer, yakni SMP Negeri 1. Dari Sleman, Yogyakarta dan Malang, Jawa Timur, Andri Prasetyo, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.